Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama di dalam program Faith Room. Dan kali ini ada satu topik yang ingin saya angkat untuk kita renungkan bersama. Terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10, mulai dari ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-27. Dan saya memberi judul untuk pembahasan kita kali ini adalah pertanyaan terbesar di dalam hidup kita. Pertanyaan terbesar di dalam hidup kita. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami, memberikan kami semangat untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Sertai dan bantu setiap kami dalam keterbatasan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat bagian firman Tuhan ini dari Markus pasal yang ke-10, mulai dari ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-27. Dan seperti yang saya katakan tadi, tema yang saya angkat adalah tentang pertanyaan terbesar di dalam hidup. Nah, bagi kita yang mungkin akrab dengan bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat bahwa di mana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang muda yang kaya, dan dia mengangkat satu pertanyaan yang penting, yaitu bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Nah, sebagai catatan bahwa teks ini juga paralel dengan Matius pasal 19 ayat 16 hingga ayat yang ke-26, dan Lukas pasal 18 ayat 18 hingga ayat yang ke-27. Dan sebelum kita membahas bagian ini lebih jauh, saya akan membacakan untuk kita semua bagian firman Tuhan ini. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, yang menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Nah, sedikit latar belakang bahwa sebenarnya adalah sesuatu anggapan yang umum bahwa hal-hal dalam hidup ini akan lebih mudah jika kita memiliki uang yang banyak, pengaruh yang besar, koneksi yang kuat. Dan itu pandangan umum tentang bagaimana kehidupan yang nyaman dan lancar. Dan mungkin kita bisa katakan kita bisa masuk ke mana saja dengan semua hal yang kita miliki itu. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa dengan memiliki semua hal itu, uang yang banyak, pengaruh yang besar, koneksi yang kuat itu, hidup akan lebih mudah, tentram, dan aman. Nah, uang, pengaruh, dan koneksi ini bahkan saat ini dianggap sebagai kunci dari segala sesuatu. Bahwa untuk mendapatkan segala sesuatu diperlukan hal-hal ini. Nah, di dalam catatan Injil yang kita lihat ini, sebuah hal yang radikal bukan saja bagi kita, tetapi terlebih kepada para murid pada saat itu. Di mana mereka melihat jawaban dan tanggapan Tuhan Yesus terhadap orang muda yang kaya ini. Nah, saya ingin membagi bagian ini menjadi beberapa poin. Yang pertama, kita lihat pertanyaan tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Nah, lihat di ayat yang ke-17 sebagai latar belakang. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Jadi settingnya adalah ketika Yesus di dalam perjalanan. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya saat ini di dalam teks ini sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan ini sepertinya perjalanannya yang terakhir, di mana dia akan menderita sengsara, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, pada saat di dalam perjalanan itu dikatakan datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia,
Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, sesuatu yang menarik terjadi di sini. Ada beberapa hal yang bisa kita simak. Siapa orang yang datang kepada Yesus ini? Dari Matius 19 ayat yang ke-22, kita tahu bahwa orang ini adalah seorang muda, kaya, dan berpengaruh. Dia datang kepada orang yang tepat, dia datang kepada Yesus dengan sikap hati yang benar, dengan sikap yang benar, bertelut di hadapannya, dan menanyakan pertanyaan yang penting. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, orang ini jika kita bandingkan latar belakangnya dengan murid-murid yang lain seperti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes yang adalah nelayan, kemudian Matius yang adalah pemungut cukai, maka dia justru dalam pandangan dunia adalah kandidat atau calon murid yang sempurna, murid yang bagus, murid yang baik. Bahkan untuk zaman kita sekarang nampaknya dia memenuhi segala syarat dalam pandangan manusia untuk menjadi pemimpin jemaat atau bahkan menjadi majelis. Dan dia orang yang kita bisa katakan luar biasa. Orang seperti ini bisa jadi ketua komisi di mana saja dia berjemaat. Nah, pertanyaan orang ini juga mungkin adalah sesuatu yang normal dan bahkan menjadi pertanyaan hampir bagi semua umat manusia. Tetapi jika kita melihat pertanyaan ini dari sudut pandang iman Kristen, maka sebenarnya pertanyaan ini bermasalah. Orang ini bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Presuposisi atau hal yang menjadi pandangannya adalah bahwa untuk memperoleh hidup kekal, untuk bisa masuk surga, maka ia harus berbuat sesuatu. Nah, pertanyaan ini mungkin dapat dimengerti dan terlihat rohani. Tetapi apakah ini pertanyaan yang benar? Tidak. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang kekal adalah karunia dari Allah yang diberikan bagi mereka yang percaya sungguh-sungguh dan bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Bahwa keselamatan itu kita terima bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia Allah. Nah, orang ini melihat keselamatan sebagai sesuatu yang harus diusahakan, diupayakan, dan bukan sebuah hubungan kasih dengan Allah. Nah, satu poin penting yang harus kita lihat adalah mengenai pandangan keselamatan dalam orang-orang Yahudi atau pandangan orang-orang Israel. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, dari entry mengenai keselamatan dan pandangan-pandangan keselamatan dari agama-agama besar di dunia, maka Samuel Brandon, dia mengatakan demikian. Karena Yudaisme pada dasarnya adalah agama etnis, keselamatan terutama dipahami dalam kerangka takdir Israel sebagai umat pilihan Yahweh. Sering disebut sebagai Tuhan, Allah Israel. Jadi, artinya bahwa orang Israel percaya mereka akan mendapat bagian dalam kehidupan kekal karena mereka adalah keturunan jasmani dari Abraham. Yang mana kepada Abraham Allah memberikan janji itu, panggilan yang khusus itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana tetap mempertahankan diri dalam perjanjian itu dengan semua ketaatan terhadap hukum Taurat. Jadi mereka berpikir bahwa untuk bisa tetap di dalam bagian kovenan atau perjanjian Allah dan Abraham itu, maka mereka sebagai keturunan Abraham harus mematuhi hukum Taurat. Nah, Alistair Begg dalam salah satu khotbahnya, dia mengatakan bahwa keselamatan dan hal masuk ke dalam kerajaan Allah itu mulai dari awal hingga akhir adalah pekerjaan Allah. Ini pandangan Kristen. Saya juga kutip dari Warren Wiersbe. Dia mengatakan bahwa dibalik mencari keselamatan dengan melakukan amal baik itu, terdapat suatu pemahaman yang dangkal terhadap dosa, manusia, Alkitab, Yesus Kristus, dan keselamatan. Dosa adalah sebuah pemberontakan melawan Allah yang kudus. Itu bukan sekedar suatu perbuatan, melainkan juga sikap hati yang meninggikan manusia dan menentang Allah. Jadi itu lebih kepada persoalan yang mendalam, bukan hanya sekedar hal yang dilakukan, yang nampak, tetapi lebih kepada hal juga dari hati. Apa yang muncul dari hati yang dimanifestasikan di dalam perbuatan. Nah, jadi kita lihat poin pertama adalah pertanyaan dari orang muda ini, dan kita mencoba untuk tadi membedah apakah pertanyaan itu benar di dalam pandangan iman Kristen. Apakah yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup kekal? Dan bagaimana melihat hal itu di dalam pandangan iman Kristen? Dan kita menemukan bahwa pandangan iman Kristen adalah iman. Kasih karunia yang diterima dalam iman. Nah, lalu di bagian berikut kita akan melihat Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari orang muda yang kaya ini. Ayat 18 hingga ayat 22. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu.
Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Apa yang menjadi jawaban saudara jika ada yang menanyakan pertanyaan yang sama? Tiba-tiba orang datang dan bertanya, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Biasanya kita akan langsung berkata kepada mereka untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak langsung berkata, percayalah kepadaku. Dia justru bertanya balik kepada pemuda ini, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Mengutip dari David Guzik, dia memberi komentar demikian. Sebutan guru yang baik ini tidak pernah disematkan kepada rabi manapun pada zaman Yesus. Karena hal ini menunjukkan ketidakberdosaan dan kebaikan yang sempurna. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa guru yang baik, itu dia berbicara tentang hal ketidakberdosaan dan kebaikan yang sempurna dari orang itu. Yesus dan orang lain yang ada di situ menyadari bahwa orang ini memanggil Yesus dengan sebutan yang unik. Nah, dalam Injil kalau kita baca dengan teliti, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus sering menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Contoh, pertanyaan tentang membayar pajak kepada kaisar. Matius 22 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Saat mereka bertanya, boleh atau tidak membayar pajak kepada kaisar? Yesus tidak langsung menjawab boleh atau tidak. Tetapi dia bertanya tentang, dia meminta koin, kemudian dia bertanya, ada gambar dan tulisan siapa di sana? Jadi dia membalikan pertanyaan itu. Nah, di sini Tuhan Yesus sedang membuka orang ini terhadap anggapannya sendiri. Dia menyebut Tuhan Yesus sebagai guru yang baik. Dan Tuhan Yesus berkata, hanya Allah yang baik. Nah, dengan demikian implikasinya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Maka apakah dia mau taat dengan apa yang akan Yesus katakan nanti? Dengan apa yang dia datang dan sampaikan kepada Yesus ini. Pertanyaan yang sama datang kepada kita juga. Bagaimana dengan kita saat kita menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita mau hidup di dalam ketaatan kepada dia? Nah, sekarang karena orang ini datang dengan pertanyaan apa yang harus kuperbuat, maka Tuhan Yesus menunjukkan kepada dia apa yang bisa dia lakukan menurut hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi Yesus menjelaskan atau menunjukkan kepada dia apa yang disampaikan oleh hukum Taurat. Nah, lihat bahwa apa yang Tuhan Yesus kutip dari perjanjian lama ini bahkan tidak semua dari hukum Taurat itu. Tetapi jika ada orang yang dengan sempurna melakukan semua ini, maka pasti kita akan menganggap orang itu adalah orang yang paling baik di dunia. Apa yang menjadi jawaban dari orang ini? Cukup mengejutkan, lihat di ayat yang ke-20. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Orang ini menurut dia tidak pernah bermasalah dengan hukum Taurat. Dan menurutnya dia sudah melakukan semuanya dengan baik. Orang ini hidup dengan cara berpikir bahwa Allah yang baik akan menganugerahi orang-orang yang baik karena mereka berusaha melakukan hal-hal yang baik. Itulah sebabnya saat Yesus bertanya kepada dia mengenai bagaimana dengan mentaati hukum Taurat, dia berkata bahwa itu bukan masalah, no problem at all. Bahkan dia sudah melakukan sejak masa kecilnya. Nah, orang ini kita lihat bahwa dia bukan meminta Yesus, dia bukan datang untuk meminta Yesus menjadi juru selamatnya, tetapi meminta Yesus untuk menunjukkan kepadanya bagaimana dia bisa menjadi juru selamat untuk dirinya sendiri. Kembali, ini juga peringatan dan teguran bagi kita bahwa saat kita datang kepada Tuhan, bagaimana sikap hati kita kepada Dia? Apakah kita datang dengan penundukan diri, ataukah kita hanya sekedar datang untuk mencari pembenaran? Atau bahkan hanya sekedar untuk mencari kenyamanan bagi perasaan dan hati kita semata, tetapi tidak melihat kepada hal pertobatan yang sejati. Kemudian, dari mana orang ini atau kita bisa menyimpulkan bahwa kita sudah melakukan hal yang baik atau dia sudah melakukan hal yang baik? Mungkin dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Terkadang itu yang kita lakukan. Kadang kita berpikir atau merasa lebih baik dari orang lain karena kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari mereka atau tidak melakukan hal-hal buruk yang mereka lakukan. Tetapi masalahnya ada dalam diri kita masing-masing bahwa sebenarnya kita semua orang berdosa. Hukum Taurat bukanlah jalan untuk kita diselamatkan, tetapi sebagai cermin akan apa yang tidak bisa kita lakukan, itu cermin standar kekudusan Allah yang tidak bisa kita capai, sehingga dari sana kita mengerti dan melihat bahwa kita perlu menaruh pengharapan dan iman kepada Tuhan Yesus yang sudah melakukan semua itu dengan sempurna. Itu semua menunjukkan bahwa kita perlu yang namanya juru selamat. Jika orang ini menaruh pengharapannya kepada bagaimana mampunya dia mentaati hukum Taurat, maka coba bandingkan apa yang Paulus katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Saudara bisa baca jika punya Alkitab bersama saudara bisa bacakan. Tetapi singkatnya bahwa Paulus mau mengatakan bahwa dalam hidup menurut hukum Taurat, maka dia bisa dikatakan sempurna.
Paulus bisa dikatakan sempurna, bisa dikatakan orang yang taat. Tetapi dia sadar bahwa tanpa pengenalan yang benar dan iman kepada Yesus Kristus, maka semua itu tidak berdampak apa-apa. Karena tanpa Kristus dia terhilang. Sama seperti orang muda yang kaya ini, yang terhilang justru dalam hal yang menurut dia bisa menjadi jalan baginya untuk mendapatkan kerajaan Allah. Menurut dia kaya, dia muda, dia berpengaruh. Dan itu bisa menolong dia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebaliknya justru hal itu menjadi penghalang bagi dia. Karena apa? Nanti kita akan lihat bahwa justru karena mengasihi hartanya, dia tidak datang dan mengikuti Yesus. Tuhan Yesus mengarahkan orang ini kembali kepada hukum Taurat dalam perjanjian lama, bukan untuk menunjukkan bahwa dalam ketaatan kepada hukum Taurat itu ada jalan kepada keselamatan. Tetapi di sini untuk menunjukkan kepada orang ini bahwa dia perlu bercermin kepada hukum Taurat itu. Untuk melihat bahwa sebenarnya klaimnya bahwa dia sudah mentaati hukum-hukum itu justru lemah jika standar yang dipakai adalah kekudusan Allah atau sesuatu yang Allah kehendaki. Sederhananya saudara, kita bisa melihat bahwa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia. Hukum itu seperti tadi saya katakan sebagai cermin untuk menunjukkan betapa berdosanya kita. Dan oleh karena itu kita membutuhkan juru selamat. Lalu jalannya apa? Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa iman. Ibrani 11 ayat 6 bagian pertama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Atau Roma 3 ayat 27 sampai 28. Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Lalu kembali lihat di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah ini juga bisa kita katakan suatu perkataan Yesus yang cukup sukar untuk dipahami. Nah, mengutip dari F.F. Bruce, dia mengatakan demikian atau memberi komentar demikian. Rekor dalam mentaati hukum Taurat tidak dapat disangkal. Dia meyakinkan Yesus bahwa dia telah mematuhi semuanya sejak dia mencapai usia di mana dia bisa mengerti. Dan Yesus tidak mengatakan apapun yang menunjukkan bahwa klaim-klaimnya itu dilebih-lebihkan. Namun untuk menguji komitmennya, Yesus akan menyuruhnya menjual semua hartanya dan membagikan hasilnya di antara orang miskin. Jadi itu ujian yang besar yang akan diberikan. Tuhan Yesus menunjukkan kepada orang ini masalah yang sebenarnya. Orang ini berpikir bahwa dia memiliki segalanya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa apa yang menjadi kekurangannya di sana. Orang ini berpikir bahwa dia bisa masuk ke mana saja dengan apa yang dia miliki. Muda, kaya, berpengaruh dan seterusnya. Tetapi justru apa yang dia miliki yang menjadi penghalang bagi dia untuk datang kepada Yesus. Mengapa? Jawabannya di ayat yang ke-22. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Perhatikan bahwa dia bukan saja sedih tetapi kecewa dengan apa yang Yesus katakan untuk dia lakukan. Menarik bahwa Tuhan Yesus katakan kepada orang ini justru membuat dia sedih dan kecewa. Mengapa? Sebab Yesus berurusan langsung dengan hal yang menjadi penghalang bagi dia untuk datang kepada Tuhan. Justru hal itu di mana hartanya itu, apa yang dia sayangi, yaitu yang dia jaga dan kekayaannya yang menjadi penghalang. Tuhan Yesus tidak tertarik hanya sekedar untuk membuat orang ini merasa nyaman dan senang. Tetapi Yesus memperhadapkan orang ini dengan apa yang menjadi masalahnya. Terkadang dalam pelayanan ada yang tidak mau dengan jujur mengatakan hal yang salah karena mungkin takut menyinggung perasaan orang lain. Dan takut nantinya mungkin mereka meninggalkan gereja dan seterusnya. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah terkesan dengan jumlah kerumunan yang banyak tetapi tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh. Di dalam Lukas pasal 8, saat orang banyak berbondong-bondong datang, Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan tentang penabur. Tetapi kemudian, arti dari perumpamaan itu disampaikan kepada murid-muridnya yang datang dan bertanya kepada dia mengenai makna dari perumpamaan itu. Contoh lain, Lukas 14 ayat 25-27. Saat orang banyak datang kepada Tuhan Yesus untuk mengikuti dia, justru Tuhan Yesus katakan bahwa ada hal yang cukup sulit untuk mereka bisa terima di sana. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Kita lihat dengan cepat. Lukas pasal 14 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah,
ada bagian yang mungkin menarik dan panjang yang di waktu lain kita akan membahas tentang Lukas 14 ayat 26 hingga 27 ini. Tetapi yang saya mau katakan bahwa Yesus mengatakan perkataan yang keras yang langsung menantang kepada orang-orang yang datang kepada dia, bahwa yang mau datang kepada dia adalah mereka yang harusnya sungguh-sungguh. Kembali kepada orang muda yang kaya ini, bahwa orang ini kecewa dan sedih dengan apa yang Yesus katakan karena jawaban Yesus itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan dan dia bayangkan. Contoh, saudara pergi ke dokter. Ini ilustrasi yang mungkin bisa kita bayangkan. Saudara pergi ke dokter, check up. Saudara mungkin berpikir bahwa oke, saudara sehat, saudara baik-baik saja. Saudara hanya mau sekedar check up kesehatan. Lalu dokter kemudian melihat hasil dari pemeriksaan saudara dan mulai bilang bahwa, oke, nah, saudara itu akan bisa membuat jantung saudara berdebar. Karena mungkin ada sesuatu yang tidak beres di sana. Jadi tidak sesuai dengan mungkin yang saudara harapkan. Nah, orang ini terguncang, kecewa dan sedih karena apa yang diharapkan untuk Yesus katakan ternyata tidak Yesus katakan hal itu. Yesus tidak mengatakan bahwa oke, engkau sempurna, perfect, langsung masuk dalam kerajaan Allah karena semua yang kau lakukan adalah baik adanya. Tidak. Yesus menantang dia kepada hal yang paling inti di dalam hati dan pikirannya. Nah, perhatikan bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang ini di ayat yang ke-21 tentang menjual hartanya dan membagikan kepada orang yang membutuhkan, itu bukan untuk memiskinkan dia. Tetapi karena Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Yesus tahu bahwa hartanya itu yang menjadi penghalang. Dia mencintai hartanya, mengasihi hartanya. Sedangkan harta itu adalah sesuatu yang hilang dan lenyap nantinya. Hal yang sama Yesus lakukan kepada perempuan Samaria di sumur Yakub. Saat Yesus mengatakan bahwa dia yang sudah memiliki 5 suami dan sekarang justru hidup dengan orang yang bukan suaminya itu, bukan untuk mempermalukan perempuan itu, tetapi untuk menyatakan kepada perempuan itu kebutuhan akan air hidup yang memuaskan jiwanya, yang tidak dia temui dari mencari kasih yang sejati di tempat yang salah. Nah, saat Allah menyatakan kepada kita apa yang menjadi dosa dan masalah kita, saudara, kita perlu untuk membuka hati dan bertobat. Mengapa? Karena sebenarnya itulah tindakan belas kasih Allah. Kesabaran Allah harusnya memimpin kita kepada pertobatan. Terkadang hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu hal yang membuat kita terlihat rohani, justru kadang, tidak semua, tetapi kadang membuat kita jauh dari Tuhan. Sebaliknya, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebaliknya, kita hanya sibuk dengan hal-hal yang bersifat penampilan semata. Karena kita membangun pada dasar yang salah, bukan hubungan kasih dengan Tuhan, tetapi mungkin dengan motivasi untuk kesenangan pribadi atau kepentingan pribadi dan seterusnya. Nah, di bagian berikut kita akan melihat di mana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Ayat 23 hingga ayat yang ke-27, kita lihat terlebih dahulu ayat 23 hingga 24. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kita perlu melihat ayat ini dengan hati-hati karena ada yang menafsirkan bahwa orang kaya tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang dimaksud di sini adalah orang kaya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah jika dia berpikir bahwa hartanya bisa membawa dia ke sorga. Nah, pada zaman itu dan bahkan sekarang ini pun banyak orang mengukur perkenanan Allah terhadap seseorang dengan kekayaan atau hal lain seperti kesehatan dan berkat yang orang itu miliki. Sehingga inilah yang membuat murid-murid itu heran dan tercengang. Lihat di ayat yang ke-24. Murid-muridnya tercengang dengan perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, lihat reaksi dari murid-murid ini. Mereka tercengang mendengar perkataan itu. Reaksi mereka ini bukan berkata bahwa ya memang betul mereka para orang kaya itu memang harusnya sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka tidak mengatakan itu. Itu bukan reaksi mereka. Tapi justru sebaliknya mereka kaget. Mereka tercengang. Mengapa? Karena apa yang Tuhan Yesus katakan berbeda dengan apa yang mereka dengar dari pengajaran dan budaya pada saat itu. Budaya di mana mereka hidup di dalam pemikiran-pemikiran Yahudi saat itu yang seperti saya singgung tadi bahwa mereka mengukur perkenanan Allah dengan berkat yang diterima. Lalu di sini, perhatikan saudara bahwa di ayat yang ke-25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, untuk memberikan penekanan akan hal mengenai sukarnya seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah dengan upayanya sendiri atau dengan apa yang dia miliki, Yesus pakai ilustrasi ini mengenai unta dan lubang jarum. Bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Nah, ini juga salah satu bagian yang unik di dalam Alkitab yang menjadi satu perkataan Tuhan Yesus yang sebenarnya cukup sukar untuk dipahami. Dan ada banyak pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan lubang jarum ini. Ada yang berpendapat bahwa atau menafsirkan bahwa lubang jarum ini adalah sebuah pintu kecil di samping pintu gerbang utama di kota, yang dimana pada waktu malam pintu gerbang utama itu ditutup, dan orang yang mau masuk ke kota itu dengan unta mereka harus melewati pintu yang kecil ini, yang saking kecilnya bahkan unta yang kecil pun sukar untuk melewati itu. Tetapi seorang pakar Alkitab, yaitu F.F. Bruce, menolak penafsiran ini. Dia mengatakan bahwa penjelasan menarik ini relatif baru. Tidak ada bukti bahwa pintu masuk tambahan seperti itu disebut lubang jarum di zaman Alkitab. Nah, dia melanjutkan di sini bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara dengan gaya bahasa hiperbola atau kiasan dengan melebih-lebihkan sesuatu untuk menekankan poin yang ingin dia sampaikan. Nah, contoh lain dari penggunaan hiperbola di dalam pengajaran Tuhan Yesus yaitu contoh di dalam Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Itu kiasan, tetapi bahwa dengan hal yang, bayangkan balok yang begitu besar di mata seseorang, itu tidak bisa ditafsirkan secara harfiah. Nah, ini sebenarnya ilustrasi yang sederhana untuk kita lihat. Kalau kita lihat konteksnya, maka ayat ini berbicara mengenai sebuah kemustahilan. Jadi kita pahami secara sederhana saja bahwa memang sukar atau tidak mungkin unta bisa melewati lubang jarum yang kecil. Jadi konteksnya kembali menentukan makna dari poin yang diangkat di sini. Ini kembali berbicara tentang kemustahilan bagi seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga dengan usahanya sendiri. Nah, kita mungkin berpikir bahwa ilustrasi ini akan dimengerti, tetapi tidak. Ayat 26 mengatakan bahwa murid-murid itu makin gempar. Karena jika orang yang menurut budaya dan pengajaran mereka itu merupakan orang yang harusnya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, karena dengan semua yang mereka miliki, dan tentu menurut mereka itu orang yang mendapatkan perkenanan Allah karena dengan kekayaan dan pengaruh mereka. Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan yang sebaliknya. Lalu muncullah pertanyaan ini. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jawaban dari Tuhan Yesus ini menjawab kekhawatiran mereka. Ayat ini berbicara bahwa jika manusia berpikir bahwa adalah hal yang mustahil bagi seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, maka Allah membuat hal itu mungkin lewat kasih karunia-Nya yang dinyatakan lewat penebusan Kristus. Nah, contoh yang bisa kita lihat dengan jelas dalam Alkitab adalah Paulus. Mungkin tidak ada orang Kristen mula-mula di gereja mula-mula jemaat pertama yang akan berpikir bahwa Paulus bisa bertobat dan menjadi tokoh penting di dalam kekristenan. Tetapi justru lewat kasih karunia Allah, dia datang kepada pertobatan yang sejati dan bahkan dia menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Nah, jika murid-murid bertanya siapakah yang dapat diselamatkan? Jawabannya adalah bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Allah sanggup untuk menyelamatkan kita. Dan hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Dan hal itu Dia buktikan lewat karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal keselamatan, kita membutuhkan Allah untuk menolong kita dalam hal yang tidak bisa kita lakukan itu. Saya ingin menutup dengan dua kesimpulan ini. Yang pertama, keselamatan atau hidup kekal adalah kasih karunia Allah. Pemberian cuma-cuma yang diberikan, yang dimana bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan menerimanya dengan iman, bukan dengan usaha dan upaya mereka sendiri. Inti dari pesan Injil bukanlah apa yang harus kita kerjakan untuk masuk surga, melainkan apa yang sudah Kristus kerjakan dan lakukan di atas kayu salib. Saat kabar baik itu datang kepada kita, maka penting untuk kita merespon dengan hati yang mau bertobat dan dengan iman. Lalu pertanyaannya, untuk apa orang Kristen melakukan hal yang benar dan hal yang baik? Jelas bahwa perbuatan baik yang bisa kita lakukan adalah buah dari iman yang kita miliki. Yakobus menulis di dalam suratnya, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik dengan motivasi dan tujuan yang benar, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita yang memampukan kita untuk melakukan semua perbuatan baik. Untuk apa? Untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, seperti yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 16, bahwa biarlah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatan baik yang kau lakukan dan mempermuliakan Bapamu di sorga.